Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda, dan kali ini masih dalam rangkaian Hari Guru. Saya akan mewawancari Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia untuk Kota Denpasar, Bapak Ketut Suwaryo. Kita akan mengulas atau meminta informasi-informasi berkaitan bagaimana komitmen guru di masa pandemi COVID ini, dan tentu dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka yang akan katanya akan segera dimulai. Tapi apakah ini juga akan benar-benar direalisasikan dan sejauh mana persiapannya, kita akan wawancara dengan Bapak Ketut Suwaryo yang sudah hadir bersama saya. Saya sapa dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Ketut Suwaryo, gimana kabar? Baik, Pak Man, baik. Ini kan masa pandemi, Pak. Ya. Jadi tentu guru mempunyai tantangan tersendiri. Nah, ini ulang tahun PGRI yang ke-75 ya. Ya. Dan Hari Guru Nasional, tahun 2020. Ini bersamaan hari ya? Bersamaan. Nah, bagaimana komitmen guru di masa pandemi COVID ini, Pak? Sebenarnya komitmen guru masih tinggi. Tetap ya. Tetap masih tinggi. Nah, kemudian guru-guru kita itu melaksanakan tugas sangat baik. Tapi melalui daring ya, atau online. Gitu. Jadi mulai daring dan online ya. Tapi komitmen untuk bagaimana memberikan pendidikan, mengajar dan mendidik tetap jalan ya, Pak. Apakah ada kendala-kendala? Mungkin selama ini kan juga kita pernah mendengar karena daring ya, ini prosesnya, teknologinya seperti apa, Pak? Ya, kendala sudah pasti ada ya. Karena ini pandemi COVID-19 merupakan tantangan besar bagi guru di Indonesia ya, mungkin di dunia. Terutama internet kadang-kadang itu ngadat, sehingga apa yang disampaikan oleh guru melalui daring itu bisa tidak nyampe karena ngadat ya. Nah, kemudian orang tua ada keluhan gitu, sebenarnya mereka bisa kerja, tidak bisa karena harus ngajar, melayani anak. Ya. Nah, kalau mendidik itu kan beda dengan mengajar ya. Nah, mendidik itu adalah merubah perilaku. Ini sebenarnya tugas guru. 90% itu tugas guru untuk mendidik. Ya. Baik, kita masyarakat mungkin masih sering dibingungkan dengan, saya tertarik sebenarnya ingin mengulas perbedaan mendasar antara mendidik dengan mengajar gitu. Nah, ini Pak Tim mungkin bisa dengan pemirsa Bali TV, mungkin di masyarakat juga sering terjadi kebingungan yang serupa. Apa beda sebenarnya antara mengajar dan mendidik? Sama. Baik, kalau mengajar itu adalah mengubah orang yang dari tidak tahu menjadi tahu. Tidak tahu menjadi tahu. Ya. Nah, kalau mendidik itu adalah merubah perilaku. Perilaku ya, perilaku. Yang tadinya katakanlah tidak baik bisa menjadi lebih baik. Itu perilaku. Itu mendidik. Itu hanya guru yang bisa, karena mereka dibekali dengan teori, didaktik dan metodik. Mengajar berarti merubah ya. Orang dari tidak anak tahu, didik dari tidak tahu menjadi tahu. Berarti lebih banyak kepada penyampaian teori-teori gitu ya. Iya, iya. Pengetahuan itu ya. Iya. Tapi kalau bisa mendidik itu lebih pada merubah pola perilaku. Iya. Nah, kalau dalam kondisi pandemi COVID yang serba virtual ini berarti agak susah juga berarti kita guru-guru melaksanakan fungsi pendidikannya gitu ya. Iya, susah. Susah karena ya. Kita tidak berhadapan langsung. Kendalanya di situ. Jadi hanya bisa melakukan semacam pengajaran saja ya, pendidikannya. Apakah tidak ada siasat, mungkin strategi khusus untuk yang selama ini dilakukan oleh guru-guru di Denpasar, bagaimana fungsi mendidiknya juga bisa terjalan? Ya, kalau kita menggunakan Zoom barangkali bisa ya, Zoom, Webex itu. Tapi kalau menggunakan kontak langsung melalui HP aja, saya kira susah. Susah ya. Tapi kalau misalnya ada pertemuan langsung, mungkin lewat Zoom itu masih mungkin gitu ya. Mungkin ya. Karena memberikan contoh-contoh ya. Ya. Nah, ini katanya akan segera dimulai lagi ya, pendidikan tatap muka. Gimana nih PGRI Denpasar menyikapi ini? Sebenarnya kita menyambut baik ya ide pemerintah itu, terutama ada SKB 4 Menteri ya. Kemendikbud, Kesehatan, kemudian Menteri Dalam Negeri, dan kemudian Satgas. Nah, terkait dengan adanya pembukaan pembelajaran tatap muka bulan Januari 2021, yang pada intinya yang megang peranan itu menurut saya ya, satu pemerintah daerah, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah orang tua. Nah, kenapa orang tua? Tanpa izin orang tua kita tidak bisa melakukan tatap muka. Tidak bisa dipaksakan itu tanpa izin orang tua.
Dan sekolah pun juga harus memiliki apa namanya itu prokes yang ketat. Misalnya tempat cuci tangan, nah, kemudian menyiapkan hand sanitizer, nah kemudian menjaga jarak. Nah kalau anak-anak SMA, SMK barangkali mereka masih bisa diatur di sekolah, tapi di luarnya kita tidak tahu. Kalau anak-anak SD ini kan harus ditunggu oleh orang tua. Nah ini yang berat, terutama masuk dan keluarnya. Masuk juga diatur, keluarnya pun juga menurut saya itu harus diatur. Jadi masih kira-kira masih ada banyak persoalan yang harus dipersiapkan berarti ya? Ya masih. Menurut saya kalau bisa buat simulasi lah dulu. Simulasi pembelajaran. Tidak masuk langsung seketika seperti yang dulu-dulu yang normal ya. Buatlah simulasi berapa bulan, nah kemudian baru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang biasa, tapi tetap dengan prokes yang ketat. Padahal kalau misalnya kita bertanya misalnya ini, bagaimana dengan kesiapan guru sebenarnya? Tadi kan Pak mengatakan bahwa mungkin pemerintah daerah, kemudian orang tua juga ya. Tapi kalau guru-guru sebenarnya berharapnya seperti apa? Apakah pelajaran tatap muka yang lebih segera dimulai atau biarkan saya dulu seperti ini karena kondisi pandeminya masih? Kalau guru saya kira ingin tatap muka karena kerinduan guru ya bertemu dengan anak-anak. Saya kira juga bukan guru, anak pun juga ingin tatap muka. Buktinya kami waktu ini khususnya di SMK PGRI 4 mengadakan sejenis membuat apa namanya itu memberikan kepada orang tua dan anak-anak itu seperti istilahnya itu kita minta pendapat kepada orang tua. Hampir 80% minta tatap muka. Orang tua ini ya? Orang tua. Mungkin karena sama anak juga. Sama aja. Ya. Mungkin karena orang tua juga capek ya di rumah. Capek. Tugasnya banyak, harus tidak bisa bekerja kan harus mengajarkan anak. Benar. Tapi saya kira mungkin tetap ada perbedaan antara kalau kita belajar secara virtual dan tatap muka ya. Kalau guru pasti mengatakan tatap muka jauh. Kalau dari segi kualitas lebih ini ya, lebih bisa diharapkan lah kalau kita tatap muka gitu. Jadi berharapnya seperti tatap muka. Nah kalau tadi orang tua, guru juga sudah berharap, kemudian anak didik berharap, dan nah bagaimana dengan protokol kesehatannya? Apakah sudah disiapkan juga di masing-masing sekolah, Pak? Yang prosedurnya bagaimana itu dilakukan? Gimana? Baik, yang saya lihat di sekolah ya, tapi tidak semua. Belum saya keliling ini sebagai ketua PGRI untuk Kota Denpasar, belum saya dapat keliling memantau, tapi pada umumnya hampir di sekolah di Kota Denpasar itu sudah menyiapkan prokes yang ketat ya. Dimulai dari tempat cuci tangan. Nah kemudian masing-masing ruangan sudah disinfektan ya, disemprot begitu. Ruangan dibuka, tidak boleh pakai AC sekarang. Harus dibuka. Harus dibuka ya. Kebersihan harus. Nah oleh karena itu anak-anak sekarang harus belajar PHBS istilahnya, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu memang dari dulu sudah ada, cuma begitu COVID-19 ini ya bukan terpaksa, diharuskan kita PHBS untuk zaman sekarang. Baik. Dan ini mudah-mudahan kita berharap semua betul-betul siap ya waktu itu ya. Jadi pemerintah juga, orang tua, siswa ini. Nah kembali ke persoalan guru ini, mungkin karena Hari Guru dan ulang tahun PGRI juga. Betul, mungkin melihat selama ini bagaimana nasib guru, kemudian kondisinya, apakah baik-baik saja atau ada punya harapan mungkin perhatian dari pemerintah, masyarakat terhadap guru? Mudah-mudahan guru tetap nasibnya baik. Sekarang sudah baik kan nasibnya? Sudah baik, terutama guru yang tetap yayasan, guru PNS atau ASN itu sudah dapat ya kelebihan seperti TPG ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang masih honorer, yang ngajarnya sedikit, nah inilah perlu sentuhan dari pemerintah, bantuan ya. Syukur, nah ini syukur saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah melalui Info GTK banyak guru-guru kita mendapat BSU ya, bantuan subsidi upah. Yang banyaknya 1.800.000 mungkin 3 bulan ini. Nah sekali lagi saya terima kasih atas nama Ketua PGRI Kota Denpasar bahwa guru-guru kita sudah diberikan BSU. 1.800.000 itu untuk 3 bulan, berarti per bulan dapat 600.000 gitu ya.
mungkin sama dengan BLT ya. Ya, sama dengan BLT. Oh, itu sudah diberikan kepada guru-guru. Sudah ada yang cair, masih juga dalam proses, masih juga ada menunggu. Masih ada yang menunggu. Harapannya harus. Ya, harusnya semua, Pak ya. Ya. Dalam kondisi pandemi COVID ini. Iya. Jadi guru-guru ASN, guru-guru tetap, oke, nasibnya sudah lebih baik gitu ya. Tapi yang kontrak yang honorer ya, Pak ya. Honorer sama kontrak dapat. Dapat juga ya. Dapat. Baik. Ya. Nah, itu yang mungkin perlu mendapatkan perhatian dari Ya. pemerintah. Mungkin ada harapan lain lagi mungkin kepada orang tua siswa, apa yang mungkin sebagai guru ini, Pak? Saya selaku guru mengharapkan kepada orang tua, bimbinglah anak-anak, karena mendidik itu adalah pusatnya adalah di keluarga ya. Ya. Pendidikan yang pertama itu adalah keluarga. Nah, kemudian pendidikan yang kedua baru kita mungkin di sekolah, pendidikan formalnya. Nah, sudah tentu tidak bisa lepas dari masyarakat. Saya mohon kepada para orang tua, jangan bosan-bosan mendidik putra-putrinya dan arahkan yang positif dan berikan dia jangan dikasih sedih begitu dengan COVID ini, senyum yang santai sehingga bisa menaikkan imunnya. Dan dengan catatan jangan diberikan keluar sembarangan. Keluar sembarangan. Harus dijaga anaknya gitu ya. Harus dijaga. Sekolahnya nggak boleh, tapi mereka sering main-main keluar gitu ya, bisa tertular COVID. Oke, terkait dengan 75 tahun, apa yang akan dilakukan oleh PGRI Kota Denpasar? Apa ada kegiatan atau apa karena pandemi COVID ini? Apa saja kegiatan-kegiatannya? Puncaknya kapan? Acaranya apa ini, Pak? Baik. Untuk PGRI Kota Denpasar, khususnya kita di Denpasar, mengadakan perayaan ini mulai tanggal 16 kita mengadakan kebersihan ya, dengan memasang spanduk, baliho, umbul-umbul dan lain sebagainya sampai akhir November. Nah, kemudian tanggal 22 sampai 26 kita mengikuti workshop virtual yang dilaksanakan oleh PGRI Provinsi Bali. Kita terus mengikuti. Kemudian tanggal 25 November sebagai Hari Guru dan Hari PGRI ke-75, semua sekolah saya harapkan mengadakan perayaan HUT ke-75 dengan catatan. Kalau upacara bendera jangan lebih dari 40 orang. Tetap menggunakan prokes. Nah, kemudian pada tanggal 26 November kami panitia dan pengurus cabang itu juga terbatas. Kami mengadakan perayaan puncak Denpasar itu tanggal 26 November. Kita laksanakan dengan perayaan mungkin putong tumpeng atau apa, kue tat ya. Nah, kemudian kita juga memberikan penghargaan kepada sesepuh-sesepuh PGRI atau pendidik-pendidik. Nah, kemudian kita juga memberikan hadiah penghargaan kepada di mana Denpasar cukup banyak mendapat medali. Nanti kita akan berikan reward di sana. Kemudian kepada penjaga sekolah, nah, kita juga akan memberikan bansos ya sebagai penghargaan PGRI kepada petugas-petugas kebersihan yang ada di sekolah. Baik, itu kegiatan-kegiatan dilaksanakan ya. Menarik ya, memberikan penghargaan kepada penjaga sekolah yang selama ini mungkin penjaga sekolah yang lebih banyak ada di sekolah. Guru dan siswa. Baik, terima kasih Pak Ted atas informasinya kepada kita, juga memberikan semangat dan mengingatkan kepada orang tua bahwa mendidik itu tidak hanya tugas guru Pak ya, tapi juga tugas orang tua. Dan mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-75 tahun dengan momentum pandemi COVID ini ada banyak perubahan-perubahan yang juga sudah dilakukan, bagaimana belajar virtual, bagaimana mendidik dalam era digital ini sudah mulai dilakukan. Mudah-mudahan ini ke depan bisa memberikan dampak yang cukup positif bagi dunia pendidikan Indonesia, dan juga tapi tetap muka itu tetap penting ya, dan itu dilaksanakan. Mudah-mudahan ini juga bisa dilaksanakan baik, tidak menjadi penularan COVID yang baru. Ada usulan baik tadi, simulasi, mungkin simulasi berapa bulan dilaksanakan. Baik, demikian tadi wawancara saya dengan Ketua PGRI Kota Denpasar, Bapak Ketut Suparya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup Bali Postok dengan Parmo Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih.